Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa dan siswi kelas 11 MAN 14 Jakarta, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan memudahkan kita dalam menimba ilmu pengetahuan, khususnya untuk memahami materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini, yaitu tentang adab berpakaian. Berpakaian merupakan kebutuhan mutlak setiap orang. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu berpakaian yang baik agar bisa menjadi penunjuk identitas dan pelindung diri seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain. Konsep berpakaian dalam Islam secara umum dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek akhlak dan aspek fikih. Kajian pakaian dari aspek akhlak dikembangkan dari tema akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama merupakan bagian ajaran Islam dengan berprinsip pada upaya menghormati dan menghargai orang lain. Berpakaian yang baik dan sopan merupakan bagian dari upaya menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan kajian pakaian dari aspek fikih menekankan pada upaya menutup aurat. Dalam ajaran Islam terdapat batas aurat yang harus ditutupi. Setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh pahala ketika dapat berpakaian sesuai tuntunan syariat dan sebaliknya akan berdosa jika melanggarnya. Oleh karena itu, pakaian yang dikenakan oleh seorang muslim merupakan bagian dari wujud ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna, di mana ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam hal berpakaian, Islam mengajarkan bahwa pakaian memiliki beberapa fungsi di antaranya. Pertama, sebagai penutup aurat. Secara sederhana, aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi, di mana pemiliknya akan merasa malu bila tersingkap atau terbuka. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota tubuh yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-26, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Menutup aurat merupakan fungsi utama dalam berpakaian. Menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia sejak Nabi Adam dan Hawa masih berada di sorga. Dikarenakan godaan syaitan, Adam dan Hawa mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu tampaklah aurat keduanya. Kemudian Nabi Adam dan Hawa menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-22, di mana dari firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa ide untuk membuka aurat berasal dari syaitan. Oleh karenanya, tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat.
Maka dalam rangka memaksimalkan fungsi pakaian sebagai penutup aurat, tentu harus dipahami terlebih dahulu batas-batas aurat tersebut. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa laki-laki wajib menutup anggota tubuhnya dari pusar hingga lutut. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai 2 lutut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada pula yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh laki-laki hanya yang terdapat di antara pusar dan lututnya saja. Namun, pendapat ini lemah sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Janganlah engkau menampakkan pahamu dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup dan paha orang yang sudah meninggal dunia." Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan untuk aurat wanita, sebagian besar ulama menyatakan bahwa wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Imam Abu Hanifah sedikit lebih longgar dengan menyatakan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Asma binti Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika itu Asma sedang mengenakan pakaian yang tipis. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memalingkan muka seraya bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah sampai masa haid, maka tidak layak lagi bagi dirinya menampakkan tubuhnya, kecuali ini." Rasulullah memberi isyarat muka dan tangannya. Fungsi pakaian yang kedua yaitu sebagai perhiasan. Pakaian sebagai perhiasan dimaksudkan untuk memperindah penampilan seseorang di hadapan Allah dan sesama manusia. Seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau mode serta warna pakaian yang dianggap indah, menarik dan nyaman selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan syariat Islam. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Adapun salah satu syarat keindahan itu adalah kebersihan. Yang ketiga, melindungi dari bencana. Fungsi pakaian juga melindungi manusia dari bencana. Pakaian melindungi dari segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas. Pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat. Pakaian merupakan pelindung dari unsur-unsur yang dapat merusak tubuh manusia, seperti hujan, salju, angin, panas, dingin, dan kondisi cuaca lainnya. Pakaian juga mengurangi tingkat risiko selama manusia berkegiatan, seperti bekerja atau berolahraga. Pakaian terkadang juga dipakai sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, virus, bahan kimia, dan sebagainya. Bahkan terkadang pakaian khusus juga digunakan untuk berperang. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian berfungsi sebagai pelindung dari bencana. Yang keempat, penunjuk identitas. Fungsi pakaian berikutnya adalah sebagai penunjuk identitas. Pakaian yang dikenakan seseorang dapat berfungsi sebagai pembeda dengan yang lain, sebab pakaian dapat menunjukkan identitas seseorang. Oleh karena itu, pemilihan mode atau fashion menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Hendaknya sebagai seorang muslim, berpakaianlah yang dapat menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Adapun adab-adab berpakaian diantaranya, 1. Disunnahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31,
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam berpakaian, sunnah untuk mengenakan pakaian yang indah. Kebersihan, kepantasan, dan keserasian merupakan bagian penting dari pakaian yang indah. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengenakan pakaian yang jelek dan kumal. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah dengan mengenakan pakaian yang kumal. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Bukankah engkau punya harta?" Sahabat tersebut menjawab, "Punya ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Harta apa yang engkau miliki?" Sahabat tersebut menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku onta, kambing, kuda, dan budak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah telah memberimu harta, maka perlihatkanlah bekas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepadamu." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, disunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenakanlah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Sesungguhnya itu merupakan pakaian terbaik untuk kalian. Dan kafanilah dengan warna putih jenazah saudara-saudara kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang memakai pakaian putih karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk menggantinya dan mengenakan pakaian lain yang lebih bersih. Yang ketiga, menggunakan pakaian dari bahan yang tebal, tidak ketat dan tidak transparan, sehingga tidak menampakkan aurat, warna kulit, dan lekuk tubuh. Pakaian dinyatakan telah menutup aurat jika tidak lagi menampakkan apa yang ada di balik pakaian tersebut. Oleh karenanya, penting sekali untuk menjauhi dan tidak mengenakan pakaian yang ketat dan transparan. Imam Al-Marwazi menceritakan, "Ketika aku berada di rumah Imam Ahmad, aku pernah disuruh membeli beberapa helai pakaian. Pada saat itu, Imam Ahmad berpesan, 'Jangan beli pakaian yang tipis, karena aku membenci pakaian yang transparan, baik untuk mayit maupun untuk orang yang masih hidup.'" Yang keempat, berpakaian dengan tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki, demikian pula tidak menyerupai pakaian laki-laki bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melaknat orang-orang yang menyerupai wanita dari kalangan pria dan orang-orang yang menyerupai pria dari kalangan wanita." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, haram memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup atau memuat simbol-simbol agama non-muslim. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah membeli sarung bantal yang ada gambarnya. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau langsung berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Maka aku paham dari raut mukanya yang tidak senang dengan sarung bantal tersebut. Kemudian Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apa salahku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Untuk apa sarung bantal tersebut?" Aisyah menjawab, "Aku membelinya untukmu sebagai alas bantal dan tempat duduk." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang melukis gambar ini kelak akan diazab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, 'Hidupkan apa yang telah kalian gambar.' Dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya rumah yang ada gambar di dalamnya tidak akan dimasuki oleh para malaikat.'" 6. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Pakaian syuhrah berarti pakaian yang tidak sesuai dengan pakaian orang pada umumnya, tidak sesuai dengan adat kebiasaan dan cara berpakaian dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan orang yang memakainya menjadi buah bibir masyarakat dan mendatangkan ghibah. Entah karena pakaian tersebut terlalu mahal dan mewah, atau terlalu jelek dan aneh. Oleh karenanya, jangan sampai cara berpakaian kita mendatangkan fitnah dan dosa bagi orang yang melihatnya. Seorang penyair berkata, makanlah sesuai seleramu, namun berpakaianlah sesuai selera orang banyak. Rasulullah juga bersabda, hati-hatilah engkau dari memanjangkan jubah, karena memanjangkan jubah sampai di bawah mata kaki termasuk dari kesombongan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang ketujuh, dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil kain sutra, lalu memegang dengan tangan kanannya, dan mengambil emas, lalu memegang dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram bagi kaum lelaki dari kalangan umatku. Yang kedelapan, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Imam Nawawi mengatakan, mendahulukan bagian kanan merupakan kaidah dalam syariat jika melakukan suatu perbuatan yang mulia dan terhormat, seperti mengenakan pakaian, celana, sendal, dan lain sebagainya. Maka disunnahkan untuk memulainya dengan bagian kanan terlebih dahulu, karena kehormatan serta kemuliaan sisi anggota badan yang sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai untuk melakukan segala pekerjaan dengan sebelah kanan, baik dalam bersuci, menyisir rambut, maupun memakai sendal. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, disunnahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Demikianlah adab berpakaian dalam Islam, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama merupakan wujud ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpakaian yang baik dan sopan merupakan bagian dari upaya menghormati dan menghargai orang lain. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.